Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hukum perkawinan Islam. Kita lanjut materi rukun dan syarat perkawinan. Nah, berbicara mengenai rukun perkawinan, itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan sehingga perkawinan dapat dilaksanakan. Tanpa rukun perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Nah, tentang rukun perkawinan ini dan syaratnya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai calon mempelai, itu diatur di dalam pasal 7. Nah, menurut pasal 7, calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan itu minimal berusia 19 tahun. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tentang rukun perkawinan ini diatur dalam pasal 14 sampai 29 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, harus ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi harus calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang kedua, adanya wali nikah. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya akad nikah atau ijab dan qabul. Nah, masing-masing rukun tadi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan itu harus sudah balik, sudah dewasa dan mempunyai kecakapan yang sempurna, artinya dia tidak gila begitu. Nah, telah balik di sini menurut undang-undang perkawinan tadi telah ditentukan usia minimum perkawinan adalah usia 19 tahun. Yang kedua adalah berakal sehat, kemudian tidak ada paksaan. Nah, yang keempat, ini penting, wanita yang hendak dikawini oleh pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi. Tentang wanita yang haram untuk dinikahi, itu ada dua kelompok, yaitu haram dinikahi untuk selama-lamanya yang disebut dengan istilah tahrim mu'abbad, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 39 sampai 44 kompilasi hukum Islam. Dalam hal ini adalah antara pria dan wanita itu mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah, mempunyai hubungan susuan, mempunyai hubungan semenda, sumpah li'an dan berbeda agama. Jadi sepanjang antara calon mempelai laki-laki dan perempuan itu mempunyai hubungan nasab, susuan, semenda dan sumpah li'an serta beda agama, mereka haram untuk dinikahi selama-lamanya. Sementara itu, untuk golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sementara waktu disebut dengan tahrim muwaqat, itu yang pertama adalah seorang laki-laki mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara, itu tidak diperbolehkan. Jadi menunggu terjadinya putusnya perkawinan, baru kemudian laki-laki tadi, suami tadi boleh mengawini perempuan saudaranya yang telah putus perkawinan tadi. Kemudian tidak boleh juga mengawini perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Jadi istri orang itu tidak boleh dikawini. Kemudian juga tidak boleh mengawini perempuan yang sedang dalam menjalani masa iddah kematian dan iddah talak. Juga perempuan yang telah ditalak 3 kali itu tidak halal dinikahi lagi dengan bekas suaminya yang mentalaknya, kecuali mantan istrinya tadi menikah lebih dulu dengan laki-laki yang lain, kemudian bercerai atau meninggal dunia si suami yang baru dan telah habis masa iddahnya, itu baru boleh dinikahi kembali. Nah, juga seorang suami itu tidak boleh mengawini lebih dari 4 wanita. Jika suami itu mempunyai calon istri yang kelima, maka dari 4 wanita itu harus ada yang dieliminasi terlebih dahulu. Dan calon pasangan suami istri itu dilarang menikah ketika sedang ikhram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain. Nah, juga dilarang untuk kawin dengan pezina, baik antara laki-laki yang baik dengan perempuan pelacur atau sebaliknya. Jadi tidak dihalalkan kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. Nah,
Rukun yang kedua adalah wali nikah. Wali nikah ini adalah seorang laki-laki ya, harus memenuhi ketentuan pasal 19 sampai 23 KHI. Syaratnya adalah mukallaf atau balik, dia beragama Islam, berakal sehat, laki-laki dan adil. Ada 3 macam wali nikah. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yang dirunut dari garis laki-laki. Ini mulai dari ayah, saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada wali hakim. Wali hakim di sini maksudnya adalah bukan hakim pengadilan agama, tetapi wali yang ditunjuk oleh hakim pengadilan agama. Biasanya adalah pegawai pencatat nikah atau kepala KUA. Yang ketiga adalah wali muhakam, yaitu wali yang ditunjuk oleh calon mempelai perempuan karena dia mempunyai kelebihan tertentu di bidang agama. Nah, wali hakim itu dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib atau adol atau enggan. Nah, di sini wali yang adol ya, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, rukun yang ketiga adalah adanya saksi. Saksi di sini ditentukan dalam pasal 26 Undang-Undang Perkawinan Yunto pasal 24 sampai 26 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, syaratnya adalah mukallaf atau balik, muslim, berakal sehat, adil. Nah, di sini seorang saksi itu harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Saksi itu minimal 2 orang, yaitu 2 orang laki-laki, atau kalau tidak ada 2 orang laki-laki begitu, maka boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, khusus untuk perkawinan wanita hamil itu ada pengaturannya di dalam ketentuan pasal 53 kompilasi hukum Islam. Syaratnya adalah wanita hamil harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran bayi dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir. Yang ketiga, anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan mempunyai hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawininya. Nah, sampai di sini dulu, nanti berikutnya untuk topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.